Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seberapapun saudara yang sampai hari ini masih bisa bertekun bersaat teduh, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan membuat saudara mampu selalu mencari Tuhan. Hari ini mari kita lagi mencari Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus. Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Yes, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin. Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Lebih daripada siapapun, Engkau tahu hati kami. Engkau mengenal setiap kerinduan hati kami Tuhan. Dan kami benar-benar rindu untuk dibawa oleh-Mu lebih dalam hadirat-Mu. Sebentar lagi kami mau bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Diberkati, dikuatkan, dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow, haleluya. Ya, puji Tuhan, tidak disangka kita sudah masuk dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus ini atau kitab Yakobus ini penulisnya adalah bukan Rasul Yakobus sebenarnya, tetapi Yakobus murid Yesus. Di antara murid Yesus, Yakobus saudara Yesus, bukan Yakobus murid Yesus. Jadi di antara murid Yesus 12 itu ada seorang yang bernama Yakobus, tapi Yakobus yang itu sudah mati dipenggal oleh Herodes. Dan penulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Yesus, ya. Itu dia. Nah,
Mari kita akan melihat bersama surat Yakobus pasal pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-22 mulai. Ada kata-kata yang luar biasa dalam ayat-ayat ini. Perhatikan sama-sama.
Tetapi hendaklah kamu, artinya saudara dan saya, menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Ada banyak orang yang rajin mendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Entah mungkin karena dia lupa akan firman yang baru saja dia dengarkan, atau menunda-nunda untuk melakukan firman, atau ketika tiba waktunya praktek firman, dia selalu mundur karena tidak tahan akan kesulitan yang dihadapi ketika hendak melakukan firman. Saya lanjutkan, ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, hanya dengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tentu kita bercermin untuk kita memastikan tidak ada yang aneh di wajah kita. Dan kalau kita menemukan ada yang aneh, misalnya ada rambut kita yang mungkin kurang baik, atau make up kita yang kurang baik, kita tentu akan segera memperbaikinya. Karena itulah tujuan kita bercermin. Ya. Nah, tetapi kalau orang hanya dengar firman dan tidak melakukan, dia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, inilah orang-orang yang tidak melakukan firman, digambarkan bagaikan orang yang mengamati mukanya di depan cermin. Walaupun mau mengamati 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali, tapi kalau seperti itu cara mengamatinya, maka dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata bahwa kalau kamu melakukan firman, jalan untuk melakukan firman itu akan mudah. Semuanya akan bagaikan jalan yang rata. Gak susah. Semuanya akan diratakan oleh Tuhan ketika kamu mau berusaha melakukan firman. Yesus tidak berkata demikian. Dan seringkali kita temukan memang untuk melakukan firman, di hadapan kita bagaikan ada kerikil-kerikil yang tajam, semak duri yang begitu tajam, yang melukai kita, yang membuat kita seolah-olah ingin mundur, tidak jadi melakukan firman yang baru saja kita dengarkan. Padahal sebelumnya kita sudah punya komitmen yang sangat kuat untuk berubah. Padahal sebelumnya ketika kita dengar firman, menggebu-gebu hati kita untuk melakukannya. Tetapi melihat kesusahan di depan mata, seringkali banyak orang mundur. Atau juga ada yang lebih parah lagi, lupa sama sekali pada firman yang pernah didengar. Orang-orang yang demikian tidak termasuk dalam golongan orang yang akan berbahagia. Sia-sia. Dan saya berharap saudara dan saya mengikut Tuhan puluhan tahun, belasan tahun tidak sia-sia. Kalau saudara dan saya tidak melakukan firman, saudara dan saya juga tidak akan melihat kenyataan firman. Saya ulangi, kalau saudara dan saya tidak bergerak melakukan firman, sekalipun jalan untuk melakukan firman itu begitu berat, begitu sulit, begitu sukar, begitu menakutkan. Kalau saudara tidak berjuang menerobos bersama Tuhan untuk melakukan firman, maka saya mau berkata, saudara juga tidak akan pernah melihat kenyataan firman. Semua orang yang melakukan firman seringkali tidak menemui kenyataan yang mudah. Kenyataan di depan mata Abraham tidak mudah. Ketika Tuhan berkata, dia harus keluar dari tanahnya. Ketika dia harus mempersembahkan anaknya. Demikian juga yang lain-lain. Daniel, kenyataan di depan matanya tidak mudah ketika dia harus berhadapan dengan ancaman akan masuk gua singa. Dan benar dia masuk gua singa. Karena dia melakukan firman. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, orang yang tidak melakukan firman tidak akan pernah melihat kenyataan firman. Bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ketika saudara bergerak melakukan firman, mungkin jalanmu akan begitu terjal, tapi di sana juga engkau akan melihat cahaya terang kemuliaan Tuhan yang membuat engkau sangat kagum
akan pertolongan dan mujizatnya yang begitu luar biasa dalam hidupmu ketika engkau mau melakukan firman. Maka itu di bagian ayat yang ke-25 kita akan baca ini, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan kata-kata ini. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Mengapa berbahagia? Karena mereka, orang-orang ini akan tersenyum bahagia, akan bersorak-sorai, penuh kesukacita yang besar, melihat betapa dahsyat Tuhan ketika mereka mau bergerak melakukan firman. Semoga saudara bukan menjadi orang yang hanya dengar tentang Tuhan dari kata orang. Oh, Tuhan tuh hebat loh. Ketika saya melakukan firman, Tuhan, kemudian ternyata di sana ada rencana Tuhan yang indah. Semoga saudara tidak hanya menjadi pendengar tentang kisah-kisah yang demikian, tapi saudara menjadi orang-orang yang mengalaminya. Karena Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara diberkati lewat renungan hari ini. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur kepadamu. Dan hari ini kembali Kau mengingatkan kami untuk kami tidak berpuas diri menjadi orang-orang yang suka mendengar firman. Itu bagus. Tapi adalah lebih baik lagi kalau kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Seringkali jalan untuk melakukan firman itu begitu kelihatan menakutkan Tuhan. Di sana sini terlihat kerikil yang tajam, paku, duri yang akan menusuk kami. Dan itu membuat hati kami ciut seringkali. Dan seringkali membuat kami mundur dan tidak melakukan firman-Mu. Tetapi kami tahu hari ini untuk kami dikuatkan lagi. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Bahwa di balik itu semua kami akan justru berbahagia. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman, kami akan melihat kenyataan firman. Kami akan semakin melihat bahwa Allah kami Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Kami mau menjadi orang-orang yang mengalami Engkau, bukan hanya menjadi orang yang mendengar dari kata orang lain, tetapi menjadi orang yang mengalaminya sendiri, karena kami mau melakukan firman. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kembali saudara berdoa untuk nama-nama yang saudara kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia ini, dimanapun mereka, yang mana ada beberapa dari antara mereka yang seizin-Mu masih menderita siksa, aniaya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari segala siksa, derita dan aniaya itu. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Biarlah keadaan yang baik yang kami hadapi tidak membuat kami kurang berempati kepada mereka. Berikan kami hati yang mengasihi mereka Tuhan. Setidaknya mendoakan terus mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa kiranya untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah
sehingga bangsa Indonesia derajatnya boleh semakin terangkat di antara bangsa-bangsa di dunia. Kiranya Indonesia semakin dilimpahi oleh belas kasihan Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus semakin tercurah di Indonesia. Jiwa-jiwa dituai kiranya di Indonesia dalam nama Yesus. Dan pengampunan-Mu Tuhan kiranya bagi bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, karena banyak dosa dilakukan. Mungkin juga beberapa dari antara mereka membakar rumah-rumah ibadah dan lain-lain, menyiksa hamba-hamba-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni juga kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Mungkin kami juga penuh dengan kesalahan, walaupun kami adalah umat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami percaya Kau mengasihi Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, mohon berikan kepada kami dan seisi keluarga kami hati yang benar-benar tulus, ikhlas melayani-Mu Tuhan. Bukan untuk cari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, tetapi sungguh-sungguh untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, agar kami dapat lebih luar biasa dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu ini, keluarga mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati dalam nama Yesus. Tuhan, juga kiranya Engkau memberikan kepada mereka dan keluarga mereka iman, pengharapan dan kasih yang bertumbuh. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada satupun yang terhilang, baik itu karena cinta, nafsu, pekerjaan, ekonomi, ataupun hal-hal yang lain. Dalam nama Yesus, kiranya seluruh umat-Mu Kau jaga terus Tuhan dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit, dimanapun saat ini mereka Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati. Dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus, jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan dalam nama Yesus, dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan di tengah masalah, Tuhan tolong kami agar kami jadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam kuasa dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau iblis, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Baik, sudah ya. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita tutup saat teduh kita hari ini. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.